Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Ayu Ratnajwita dengan NIM 2101858. Di dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang biolistrik dan prosedur pemasangan EKG. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Nah, berarti mempelajari konsep kelistrikan pada material biologi khususnya pada tubuh manusia. Komponen listrik dalam tubuh manusia. Kelistrikan di dalam tubuh manusia ditimbulkan oleh sel saraf. Selain pada sel saraf, ada kelistrikan otot jantung. Yang pertama, sel membran otot jantung atau miokardium berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Dalam sel otot jantung, ion natrium mudah bocor, artinya tidak memerlukan rangsangan dari luar. Setelah repolarisasi komplit, ion natrium akan masuk lagi ke dalam sel, yang disebut depolarisasi spontan. Selanjutnya menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Potensial aksi menghasilkan kontraksi otot, bentuknya dalam bentuk denyut jantung. Aktivitas kelistrikan jantung dapat direkam dengan elektrokardiograf, yang menghasilkan grafik yang disebut elektrokardiogram atau EKG. Nah, selanjutnya mari kita bahas prosedur pemasangan elektrokardiogram. Dalam penjelasan singkatnya, elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung, sedangkan elektrokardiogram adalah grafik yang menggambarkan listrik jantung. Adapun fungsi EKG, yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritma jantung, yang kedua membantu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misal emboli paru atau hipotermia. Yang kelima membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Yang terakhir memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Alat-alat yang dibutuhkannya, yang pertama ada mesin elektrokardiogram, elektroda ekstremitas, elektroda isap, kawat penghubung klien dan kawat penghubung tanah atau grounding, kapas dan alkohol, dan yang terakhir elektroda jeli. Pemeriksaan yang dilakukan adalah 12 hadapan lengkap, yaitu standar leads, unipolar leads, dan precordial leads. Kabel yang digunakan ada 2 macam, yaitu 4 kabel terpisah untuk ekstremitas dan 6 kabel untuk sadapan prekordinal. Nah, adapun tahapan-tahapan pemasangan EKG, yang pertama persiapan klien, yang meliputi anjurkan klien untuk berbaring dengan tenang dan daerah dada dibuka. Berikan penjelasan mengenai tujuan dan jalannya prosedur pemeriksaan. Kepala diberikan bantal dan perhiasan yang dipakai dilepaskan. Selanjutnya bersihkan permukaan kulit, kedua pergelangan tangan dan kaki dengan menggunakan kapas beralkohol. Selanjutnya keempat elektroda ekstremitas dengan EKG jeli secukupnya dan pasang elektroda tersebut di tempat yang telah dibersihkan. Nah, selanjutnya hubungkan kabel penghubung klien dengan elektroda sebagai berikut. RA dipasang pada pergelangan tangan kanan, LA dipasang pada pergelangan tangan kiri, RF dipasang pada pergelangan kaki kanan, dan F dipasang pada pergelangan kaki kiri. Hubungkan kabel penghubung klien dengan elektroda sebagai berikut. C1, ruang interkostal IV garis sternal kanan. C2, ruang interkostal IV garis sternal kiri. C3, pertengahan antara F2 dan F3.
C4 ruang interkostal F, midclavicula kiri. C5 sejajar F4 garis aksila depan. C6 sejajar F4 garis mid aksila kiri. Yang kedua ada persiapan alat yang meliputi bersihkan permukaan elektron dengan kapas, alkohol, atau tisu. Nyalakan power on off alat EKG, hubungkan kabel klien dengan mesin. Atur kecepatan alat dan peneraan kepekatan alat. Tekan start stop untuk memulai dan mengakhiri pengrekaman. Tuliskan identitas klien di pojok kiri atas yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan jam pemeriksaan. Nah, setelah selesai mencatat, rapikan dan bersihkan alat seperti semula. Tempelkan hasil rekaman serapi mungkin di lembar lampiran.